harus diperbaiki. Yang membuat pecah itu sistem nggak benar, didukung oleh penafsiran-penafsirannya. bukan, didukung oleh menteri dan dirjen yang menurut dugaan saya tidak membaca tentang Undang-Undang 14 2000 OPB dia. ya OPB 2000 ya Undang-Undang 30 2014. OPB lari ini. Iya, pasal 5 sama enggak 5 sama 10. 5, 10, 11. 5 10 itu asas-asasnya yang dia langgar. 10. Pasal 17 18 itu kewenangannya. Karena dia bukan kewenangan dia. Ini memperkeruh. Karena bukan delegasi. Bukan kewenangan dia, bukan ini, dia campur tangan. Apalagi dia dengan arogansinya mengatakan tidak perlu lagi ALB dan sebagainya, ini melalui ini langsung aja daftar ke ini. Kalau seperti itu sebenarnya tuh kalau saya jadi dirjennya atau saya jadi menterinya, satu hari itu saya selesai kok menafsirkan pasal 82 ayat 5. Kita buat surat putusan selesai kok, tidak harus peraturan aja beres. Putusan menteri selesai kok. Iyalah. Kan sama. Bikin permen. Sama dengan peraturan menteri sama putusan menteri hukumnya. Iya. Pasal 82 ayat 5 pengawasan pembinaan organisasi. Nah, buat aja putusan melalui satu aja pasal itu. Selesai. Iya, selesai. Tunjuk aja langsung di situ. Iya. Bahwa menteri berhak menunjuk. Iya, jika terjadi sengketa deadlock, maka menteri akan menunjuk, itu selesai. Menunjuk sebagai pelaksana tugas. Iya, pelaksana tugas. Selesai dia. Besok bikin, Bang. Abang menterinya kan? Nah, biar cepet. Kalau saya malah setelah terjadi sini harus berubah sistem. Berubah sistem. Ya, kalau saya saya berpikir berubah sistem. Kembali lagi nih, Kang Bro. Tapi gini, Bro, kalau saya nanti melakukan perubahan sistem, kan saya bisa melakukan perubahan sistem. Kan saya rakyat, saya anggota. Kalau saya udah bukan siapa-siapa, saya tidak masuk organisasi itu dan sebagainya, saya kan netral kan, netral yang benar seperti ini, netral sebagai pengurus, bukan netral organisasi, netral dari anggaran dasar rumah tangga. Ini yang benar. Kalau netral sebagai pengurus, saya tidak boleh menjadi pengurus. Itu saya nggak menjabat apa-apa. Hanya itu sebagai anggota notaris. Sebagai anggota biasa. Nah, kalau netral dari anggaran dasar rumah tangga, tidak menggugat keputusan, itu yang keliru. Karena dia pengurus. Iya, dia harus tunduk anggaran dasar rumah tangga, harus bagaimana? Iya, nggak bisa begitu. Nah, kalau saya ikhtiar saya, kenapa saya nanti udah nggak mau jadi pengurus ini? Karena saya mau menempuh jalur ikhtiar untuk melakukan perubahan sistem. Oke. Tapi sebelum lari ke situ, aku mau sedikit mendapat dulu nih, Kang Bro. Ini kan semenjak 2021 kita mulai ya, kita belak-belakan aja lah. Kita mulai di Batu Malang, wawancara, kemudian kita lanjut. Sejak kamu provokasi aku, saya kan nanya, Bang Bro. Berlanjut, kemudian ternyata Jateng, alhamdulillah jadi semakin semarak di Jateng, ya kan, meriah, ya kan, akhirnya Gros diundang terus ke Jateng. Oh, ini biang keledainya. Gara-gara biang keledai, provokator dan sebagainya, ternyata ujung-ujungnya mau diundang terus nih. Iya, gak gitu juga. Gak gitu juga ya. Walaupun gak ada juga diundang. Nah, ternyata sampai hari ini, walaupun dua-duanya sudah kongres, terlepas lah sudah kongres atau kongres luar biasa ya, terjadi dualisme. Nah, dari kacamata Kang Prof nih, saya minta dari akademisi ya, dari Kang akademisi berarti bukan politik ya? Ya, bukan politik. Artinya kalau akademisi itu punya legal standing. Nah, maksudnya jangan bicara karena politik ini berarti yang ini enggak. Oke. Saya minta akademisi yang agak netral. Kalau secara akademisi, bukan agak netral, ini kan akademisi berdasarkan anggaran dasar rumah tangga. Tapi kalau netral itu pribadi. Pribadi aku tidak mau jadi anggota, tidak mau jadi pengurus. Itu aku mau ini itu namanya. Nah, kalau dari sisi akademisi tidak ada istilah dua kubu atau dua sisi. Nah, bukti sekarang ada. Ya kan, kita lihat dulu dari akademisi. Kalau dari akademisi, saya melihatnya pertama kan aku bilang order, tertib. Itu karena ada aturan kan. Diciptakan untuk ketertiban. Ya, ketertiban, bukan disorder, bukan ketidaktertiban. Nah, sama dengan gini, Bro. Aku kutip aja suatu ayat ya. Jadi ada suatu ayat
yang mengatakan, yang ayat itu bicara gini, ya kan? Fa'ala maha fujuroha wa taqwaha. Jadi ayat maksudnya ini, aku ilhamkan kepada kamu fujur, ya, ingkar, wa taqwaha dan takwa. Berarti ada dua ya sisi kan? Ada ingkar, ada takwa. Ada, nah. Kemudian ayat ini diikuti dengan ayat berikutnya. Qad aflaka, qad itu kalau dalam bahasa Arab itu penegasan. Ya, kalau misalnya gini, saya katakan kamu terhadap anakmu ya. Kamu ngatakan, awas ya, jangan sekali-sekali kamu bermain api misalnya gitu. Baru ditegaskan berikutnya, ya. Karena api itu panas, berbahaya. Jadi kata qad itu memberikan suatu, kalau di dalam bahasa Indonesia itu tanda pentung, Seru. tanda seru, memberikan penegasan. Maka qad aflaka man zakaha. Hati-hatilah. Bukan Ya, barang siapa, jika kamu kan gitu loh, tapi api tegas gitu. Jika kamu atau mensucikan hatimu, jika kamu mampu mensucikan hatimu, menjakaha itu artinya orang yang dapat membersihkan hatinya. Jaka itu kan bersih, murni kan. Jaka, perawan dan sebagainya. Ya, jadi kata bahasa Masih Jawa suci. jaka itu dari bahasa Arab sebenarnya. Manjakaha, jadi orang yang bersih, orang yang suci, orang yang hatimu itu tidak kotor. Nah, maka qad aflaka manjakaha. Nah, kamu beruntung jika hatimu bersih. Nah, kalau ini aku translate ke dalam ketentuan aturan, jika kamu mengikuti ADART, maka kamu beruntung. Gitu. Kalau aku komparatifkan. Wakot kodaman dasar, dan jangan sekali-sekali ya kamu kotorin hatimu kan gitu. Wakot kodaman dasar. Ya kamu benar-benar ngotorin hatimu, ya kamu ingkar, kamu khianat terhadap ADART, khianat terhadap ini, ingkar terhadap ADART, maka rusak. Maka rusak. Iya. Nah, perumpamaan saya dalam organisasi itu seperti itu. Jadi tidak ada kata dua sisi. Yang ada tetap hanya qad aflaka menjaga. Yang benar adalah yang qad aflaka menjaga. Sesuai dengan aturan. Yang sesuai ADART. Sesuai dengan Karena aturan. kalau yang tidak sesuai ADART itu waqad qad mendasar, kamu rusak. Pasti akan menuju kerusakan. Rusak, sudah dianggap rusak. Kamu ingkar, kamu rusak, kamu nggak layak gitu loh. Gampangnya kamu ingkar, rusak, kamu nggak layak. Ya. Gitu loh. Kalau tidak sesuai dengan aturan yang Kamu ada. nggak sesuai aturan, gitu loh bro. Kalau mau komparatif itu banyak. Ya, makanya Kajian hukum, kajian betul, makanya baik religius. Nah, ini kan anggota kan banyak. masih karena sudah terkotak ya, maaf. Saya bilang terkotak. Ya kan Kenapa? kita nggak bisa menyalahkan anggota Ya. itu karena tidak semua anggota kan paham. Ngerti, paham. Maksud saya, karena sudah terkotak, yang satu kiblatnya ke Kongres, yang satu kiblatnya ke KLB. Kan gitu. Ya Sehingga- itu sebenarnya kalau boleh jujur ya, nggak munafik loh ya, jujur ya, nggak ingkar ya, nggak ingkar ya, nggak nyimpang ya. Sebenarnya kalau dia ditanya dari hati nurani, kalau memang dia orang yang paham, kan dia tidak semuanya tidak paham, Ya. pasti ada beberapa Pasti. ditanya dari hati nuraninya, itu mengatakan bahwa di dalam beberapa ayat Quran juga mengatakan sesungguhnya hatimu itu tidak akan bisa menipu. Di dalam hadis walaupun juga dia ke kiri, sebenarnya ke kanan hatinya. hatimu tidak akan menipu karena hatimu itu akan mengatakan yang sesungguhnya.